Selamat siang para hadirin semua. Mungkin bisa kita mulai saja ya acara webinar pada siang hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Apoteker Anjani, Produk Eksekutif PT Novel, selaku moderator yang akan memandu pada acara webinar hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Anto Sugianto, SPPD, MHP, selaku perwakilan KPSI yang telah datang. Kemudian Dr. Yosi Agustanti, SPKJ, selaku narasumber yang akan menyampaikan materi di webinar kali ini, serta Pak Andri Sumiarso sebagai salah satu anggota KPSI yang hari ini telah datang untuk sharing-sharing bersama. Selain itu, terima kasih juga untuk panitia KPSI yang telah mempersiapkan acara hari ini, serta kepada hadirin yang telah antusias untuk berpartisipasi pada webinar siang ini. Nah, tema webinar kali ini adalah mengenal skizofrenia paranoid yang akan disampaikan oleh Dr. Yosi Agustanti, SPKJ, selaku narasumber. Selain itu, tak juga lupa terima kasih kepada PT Novel yang telah mensponsori acara hari ini. Tentu saja PT Novel sangat mensupport acara-acara kesehatan seperti mengenai kesehatan jiwa dan mental, terutama di acara kali ini tentang skizofrenia. Mungkin sebelumnya saya akan share rundown hari ini. Berikut adalah rundown pada webinar siang ini. Dan ada pula tata tertib peserta webinar pada siang ini. Jadi yang pertama, peserta wajib mengikuti webinar dari awal sampai akhir. Kemudian peserta dapat mengajukan pertanyaan pada fitur Q&A. Jadi apabila teman-teman ada yang ingin bertanya, bisa langsung saja tulis di kolom Q&A, bukan pada kolom chat. Kemudian peserta diberikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada pembicara dengan fitur mengangkat tangan atau raise hand. Jadi apabila teman-teman ada yang ingin bertanya langsung, bisa langsung saja klik tombol raise hand. Lalu yang terakhir, peserta wajib mengisi form absensi sebelum meninggalkan webinar untuk mendapatkan e-sertifikat peserta. Kemudian sebelum acara dimulai, akan ada sambutan dari perwakilan KPSI yang akan diwakili oleh Pak Anto Sugianto, SPD MHP, sebagai Public Relation and Mental Health Promotion Specialist KPSI. Kepada Pak Anto, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, Mbak Anjani. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya mewakili Mas Bagus Kutomo untuk mengawali webinar dengan topik mengenal skizofrenia paranoid. Terima kasih, apresiasi sebesar-besarnya kepada PT Novel, Dr. Yosi Agustanti, SPKJ, dan Mas Andri Sumiarso yang kali ini kita akan mengupas habis bagaimana tentang skizofrenia paranoid. Semoga informasi hari ini akan menjadikan sarana edukasi dan meningkatkan kesadaran tentang isu kesehatan jiwa di masyarakat. Semoga berguna buat semuanya, dan tanpa panjang kata lagi, saya kembalikan kepada Mbak Moderator untuk segera kita mulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Anto atas sambutannya. Oke, mungkin langsung kita mulai saja ya ke acara webinar hari ini, yaitu mengenai mengenal skizofrenia paranoid oleh Dr. Yosi. Kepada Dr. Yosi, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih untuk kesempatan untuk saya sharing tentang skizofrenia paranoid yang mungkin banyak di antara kita yang masih awam. Apakah itu skizofrenia paranoid? Namun siang hari ini saya mau menyampaikan secara simpel apakah itu skizofrenia paranoid supaya kita sama-sama untuk mengerti. Jadi saya berusaha untuk tidak terlalu menyampaikan dengan bahasa medis supaya lebih gampang untuk diterimanya. Oke, mengatasi skizofrenia. Nah, apakah skizofrenia itu? Ya, skizofrenia itu adalah ketidakseimbangan kimia otak yang kita sebut neurotransmitter bahasa medisnya. Tapi kimia otaknya yang tidak seimbang. Itulah yang menyebabkan fungsi di otak, sinyal-sinyal itu
ada yang keluar yang salah gitu. Nah, tentunya skizofrenia ini bersifat kronik, jadi jangka panjang dan seringkali kambuh ya, sehingga itu membutuhkan obat. Dan skizofrenia ini, gejala-gejalanya ini mengganggu fungsi kehidupan. Jadi saya mau gambarkan bahwa ada kimia otak yang tidak seimbang. Nah, ketidakseimbangan kimia otak ini yang menghasilkan sinyal-sinyal yang salah. Nah, apakah sinyal-sinyal yang salah itu? Sinyal-sinyal yang salah itu kita bisa lihat di sini. Ya. Ada gejala positif, ada gejala negatif. Ya. Nah, gejala yang positif itu apa? Gejala yang positif itu adalah yang orang skizofrenia ada, tapi orang yang tidak skizofrenia tidak ada. Misalnya, adalah halusinasi dan waham. Nanti kita akan bahas. Lalu ada gejala negatif juga ternyata. Gejala negatif adalah yang orang yang tidak skizofrenia ada, tapi yang orang penderita skizofrenia itu ada, tidak ada, yaitu apa? Inisiatif, jadi malas ngapa-ngapain, kok jadinya kok malas untuk bergaul. Nah, itu yang kita sebutnya gejala negatif yang ada pada gejala skizofrenia. Jadi keluarga pasien tuh banyak kan gini, dok sejak minum obat kok dia jadi kayak malas-malesan. Sebenarnya tidak selalu dari obat, tapi bisa juga dari gejala skizofrenia sendiri yang menyebabkan dia malas ngapa-ngapain, yang menyebabkan dia malas berinteraksi. Itu adalah bagian dari gejala skizofrenia. Ya, kita balik lagi ke skizofrenia. Jadi sebanyak 1% ini kurang lebih. Ya, jadi banyak sekali yang mengalami 2 juta orang. Tapi masalahnya adalah ketidaktahuan awam tentang gejala skizofrenia ini membuat orang jadi menangani skizofrenia itu salah. Banyak yang bawa ke dukun, banyak yang bawa ke pendeta, banyak yang bahkan mengalami pemasungan. Kenapa? Karena mereka tidak tahu bahwa skizofrenia ini ternyata bisa diobati. Ya, jadi yang diobati hanya sedikit. Nah, saya senang memberikan edukasi-edukasi begini supaya apa sih? Supaya kita juga bisa mengedukasi orang lain. Bahwa skizofrenia itu bukannya gila. Skizofrenia itu adalah penyakit yang di otak yang kita bisa obati. Sama seperti penyakit lain. Sehingga memberikan harapan kepada keluarga, memberikan harapan kepada penderita skizofrenia bahwa ini bisa ditangani. Awal pertama timbul skizofrenia adalah biasanya di usia belasan, 15 tahun sampai 30 tahun. Itu paling banyak terjadi. Penderita pertama kali terdiagnosis skizofrenia. Ya, nah, yang tadi saya katakan bahwa ada gangguan di neurotransmitter di otak, yaitu kimia otak, sehingga menghasilkan sinyal-sinyal yang salah, dan sinyal-sinyal yang salah itu menghasilkan gejala-gejala. Ya, nah, apakah tadi gejala positif sama negatif, dok? Tadi kan ada yang disebutnya gejala positif, ada yang gejala negatif. Nah, gejala positif kalau kita kenalin, yaitu adalah melihat dan mendengar hal-hal yang tidak dilihat atau didengar orang lain yang disebutnya halusinasi. Jadi dia bisa dengar suara-suara yang tidak ada orangnya, yang menyuruh-nyuruh dia, atau bahkan bisa mengobrol, ya kan? Atau komentarin dia, baik itu dan secara jelas bisa ketahuan bahwa itu pria ataupun wanita. Secara jelas. Itu yang disebutnya halusinasi. Tapi saya nggak berasa bahwa itu halusinasi, dok. Itu nyata banget. Yes. Penderita skizofrenia itu mendengar semua itu dengan nyata. Jadi kita tidak bisa nyalahin orang penderita skizofrenia, kamu mah buat-buat aja. Enggak. Karena dia mengalami itu nyata. Jadi kasihan. Karena apa? Karena semuanya itu bisa menakutkan, bisa mengancam dia. Ya, bisa membuat dia sedih. Karena semuanya itu dia dengar dengan jelas. Lalu apa? Yang kedua adalah percaya pada sesuatu yang kebanyakan orang tidak merasa benar atau nyata. Jadi, sudah dibuktikan bahwa itu tidak benar, tapi dia yakin banget. Itu yang disebutnya waham atau delusi. Misalnya dia yakin banget bahwa dia disadap. Atau dia yakin banget bahwa dia diikuti. Dia diawasi, padahal sudah dibuktikan enggak ada yang ngikutin kamu gitu. Tapi dia tetap yakin. Ya, atau ada orang yang ngomongin dia. Dan yakin banget tetangga sebelah misalnya mau mengancam dia atau ngata-ngatain dia atau mau membunuh dia. Jadi itu yang disebutnya waham.
Ya, atau bahkan bukan hanya waham kejar aja atau waham yang paranoid aja, tapi ada juga waham yang kebesaran, merasa dirinya sebagai Tuhan, merasa dirinya sebagai nabi, ya, eh, yakin bahwa dia punya karunia tertentu. Nah, merasa takut dan curiga karena tadi semua dialaminya nyata, melakukan tindakan tanpa berpikir. Jadi apa? Itu bisa menimbulkan emosi, bisa marah-marah tanpa alasan dan pikiran yang kacau. Itu adalah gejala positif disebutnya. Tapi ada gejala negatif, yaitu apa? Kok emosinya nggak sesuai ya, situasinya lagi happy-happy tapi dia sepertinya kok kayak nggak ada ekspresi, biasa aja, tumpul. Itu bagian dari skizofrenia. Atau merasa terasingkan dari keluarga, merasa terasingkan dari teman, jadi malas berinteraksi dengan orang lain, jadi malas bergaul dengan orang lain, dan kehilangan minat pada aktivitas sehari-hari. Jadi kalau mau kerja atau melakukan apa-apa tuh tunggu disuruh-suruh dulu baru dilakukan. Jadi berkurangnya motivasi dan energi ini merupakan gejala dari skizofrenia. Dan tentunya gejala-gejala skizofrenia ini akan memberikan dampak. Dampak pada apa? Dampak pada penderita. Juga dampak pada keluarga. Ya, pada penderita apa yang dialami? Ya, ada gejala, dia menderita, dia ketakutan, dan mengganggu fungsi kehidupannya. Tadinya kerja, jadi terpaksa harus keluar kerja. Yang tadinya mungkin bangun hubungan, mungkin bisa kandas. Ya, dan apa dampaknya pada keluarga? Bingung, kenapa nih anak saya, kenapa pasangan saya, dan takut. Dan yang banyak terjadi adalah hubungan yang buruk. Kenapa? Karena dituntut, jangan begitu jangan dibuat-buat, kamu harus berubah. Ya, karena keluarga tidak mengalami apa yang penderita alami. Sehingga ini yang bisa membuat hubungan jadi memburuk. Dan beban meningkat. Tentunya karena banyak keluarga yang tidak tahu apa yang dialami oleh penderita skizofrenia. Dan skizofrenia harus bisa diobati. Ya. Nah, pengobatannya gimana? Kalau tadi kita ngomong bahwa ternyata yang menyebabkan skizofrenia itu adalah kimia otak yang nggak seimbang. Nah, kita sekarang berikan obat yang buat menyeimbangkan kimia otaknya, memperbaiki neurotransmitternya, kimia otaknya, sehingga gejala-gejalanya jadi turun. Tapi masalahnya banyak obat yang menyembuhkan, banyakkan gejala positif, tapi gejala negatif tidak terlalu diperbaiki. Jadi gejala negatif gimana, Dok? Cara ngatasin supaya anak saya bisa rajin, bisa ada inisiatif untuk kerja. Caranya dengan latihan. Ya, latihan untuk konsentrasi, latihan untuk bekerja. Memang langkah pertama untuk bekerja ini susah, tapi berikutnya biasanya udah bisa. Dan butuh kesabaran. Kesabaran untuk penderita skizofrenia dan kesabaran untuk keluarga juga. Bukan menekan, tapi mensupport, membantu, mendorong penderita skizofrenia. Lalu kemudian tujuan obat itu yang pertama tadi kan gejala-gejala minimal, bahkan bisa hilang. Itu target pertama kita dengan pengobatan. Target kedua adalah bagaimana penderita skizofrenia bisa kembali pada fungsinya. Yang tadinya kerja, kembali bekerja. Yang tadinya kuliah, kembali kuliah. Jadi biasanya kalau penderita skizofrenia datang pertama kali ke saya pada saat kuliah, biasanya mereka bawaannya, udahlah dok, drop out aja daripada dia nanti stres. Enggak Bu, lanjutin obat dulu, minum obat dulu, nanti kita lihat 2 minggu. Kalau memang gejala sudah baik, udah bagus, dia bisa kembali kuliah kok. Nah, biasanya mereka akan kembali pada fungsinya. Ya. Yang ketiga adalah bagaimana supaya penderita skizofrenia tidak kambuh. Ini penting sekali. Karena biasanya penderita skizofrenia kalau udah sembuh, udah nggak ada gejala apa-apa, dia akan berpikir seperti ini. Kan sekarang udah sembuh, ngapain saya minum obat lagi? Termasuk keluarga juga. Ya. Tapi itu yang akan membuat penderita itu jadi kambuh. Karena kimia otak tadi jadi kembali tidak seimbang. Karena belum stabil. Jadi masalah dalam pengobatan skizofrenia itu adalah pertama, ketika penderita kambuh, penderita akan merasa bahwa dirinya tidak butuh obat.
dan tidak perlu diobati. Ya, sehingga dia akan stop obatnya dan tidak mau minum obat lagi. Kedua, karena proses berpikirnya terganggu sehingga dia menganggap bahwa dia tidak butuh obat. Itu adalah ketika dia sama sekali tidak ada obatnya. Ya, sehingga untuk keluarga jadi lebih susah lagi untuk menasehati penderita untuk minum obat. Ya, ketiga adalah cara memotivasi kurang tepat. Diomel-omelin, ditekan, itu akan membuat penderitanya jadi, udah, emangnya gue gila minum obat. Nah, jadi akan pengaruhnya ke situ, jadi stigma, jadi aib gitu loh. Nanti dikit-dikit kamu kambuh ya, marah dikit kambuh ya. Terus kemudian sepertinya kayak nggak boleh marah, padahal ya marah normal. Bukan nggak selalu kambuh gitu. Jadi jangan terlalu apa-apa kambuh gitu. Ya. Nah, ini masalah dalam pengobatan skizofrenia. Belum lagi lupa minum obat. Belum lagi bosan minum obat. Ya. Ini tadi tuh bosan. Nanti ada lagi yang di antara kita pasti berpikir, "Dok, obatnya jadi bikin ketergantungan ya?" Nah, yang kita harus pahami adalah sama seperti kencing manis, sama seperti hipertensi yang butuh obat jangka panjang. Kalau nggak minum obat, kalau kencing manis, dia akan kembali gula darahnya tinggi. Itu ketergantungan atau kebutuhan? Berarti obat ini adalah kebutuhan. Kenapa? Karena kimia otaknya itu berlebihan sehingga butuh ditekan oleh obat supaya kimia otaknya kembali normal. Jadi sama seperti obat kencing manis dan hipertensi sifatnya. Nah, ada juga yang ngatur-ngatur obat sendiri. Bapak Ibu, kalau misalnya memang ada efek samping, ngomong ke terapisnya, ngomong ke dokternya, ke psikiaternya. "Dok, saya lagi ngantuk terus, saya rasanya gemuk banget." Nah, ngomong ke terapisnya supaya diatur obatnya, supaya diatur dosisnya. Jadi jangan atur dosis sendiri. Ya, sayang kalau kambuh. Nah, ini jadi keluarga butuh support, bukannya menghakimi. Nah, kenapa sayang kalau kambuh, Dok? Karena kalau kambuh, itu mulai dari nol lagi. Banyak penderita yang kalau kambuh itu jadi seringnya dirawat di rumah sakit. Ya kan, padahal tadinya udah kerja bagus-bagus, udah kuliah bagus-bagus, udah bangun hubungan, langsung bisa kandas. Nah, yang paling penting adalah Bapak Ibu, kimia otak yang berlebihan itu ternyata bisa membuat otak menciut atau menurun fungsi kognitifnya. Ya, ini sudah ada penelitiannya. Jadi Bapak Ibu, dijaga supaya gejalanya jangan kambuh-kambuh. Karena kekambuhan akan membuat otaknya makin menciut, akan menurun fungsi kognitifnya. Tapi kalau dari awal kita obati dengan baik, dia akan menjaga otak itu akan tetap bagus. Karena biasanya pada skizofrenia itu akan menurun fungsi kognitifnya, yaitu apa? Konsentrasinya turun, memori kerjanya turun. Memori kerja apa sih? Biasanya bikin planning, bikin pengambilan keputusan, itu biasanya turun. Ya, memori verbal juga, bagaimana dia berkata-kata. Nah, jadi penting sekali untuk kita mencegah kekambuhan pada skizofrenia, yaitu dengan tidak memutuskan obat, dengan mengkonsumsi obat secara kontinu. Nah, jadi ini biasanya, ini menurut penelitian ya Bapak Ibu, bahwa ternyata banyak sekali yang relapse. Relapse itu adalah kekambuhan. Di jangka waktu tertentu, relapse pertama adalah kekambuhan pertama. Ternyata banyak tuh yang kekambuh, kambuh, sembuh pada penderita skizofrenia. Karena tadi, orang anggapannya, terutama keluarga, oke, saya masukin ke rumah sakit jiwa untuk diobati. Nanti keluar ya saya udah nggak peduli sama pasiennya. Biarin dia mau minum obat apa enggak. Nggak bisa begitu. Terus nanti kalau kambuh, masukin lagi. Jadi penderitanya jadi sembuh, kambuh. Dan itu akan membuat kognitifnya akan nggak bagus. Jadi akan tumpul, nanti banyak bengong. Ya. Nah, tadi kekambuhan akan membuat pengobatan dari awal. Jadi dampaknya bisa berhenti sekolah, bekerja, penurunan kemampuan berpikir,
ada kehilangan hubungan yang sudah dibangun. Nah, kembali pada terapi pada penderita skizofrenia. Terapi itu ada obat oral dan obat suntik sekarang. Ya, obat oral bedanya adalah diminum setiap hari. Ya, nggak boleh lupa. Jadi enaknya adalah dia dikonsumsi sendiri. Penyediaannya gampang. Ya, bawa kemana-mana gampang. Kekurangannya adalah dia bekerjanya singkat. Jadi kalau misalnya nanti lupa, ya udah bisa kambuh. Ya, butuh kesadaran, pengawasan tinggi untuk minum obat teratur. Ya, kalau misalnya orang tua lengah, toto dia males minum obat, diompetin aja. Nah, biasanya akan kambuh. Jadi kadarnya bervariasi, jadi kurang stabil dan biasanya timbul efek samping. Tentunya obat suntik juga ada efek samping, tapi biasanya lebih kecil karena dia lebih stabil di dalam plasmanya. Nah, obat suntik kelebihannya ya sekali suntik. Dia bekerjanya jangka panjang, disebutnya depo. Jadi dia disimpan di lemak, dia bekerjanya pelan-pelan. Ya. Nah, itu cuma butuh apa? Tanggal suntik, jebret, dia mungkin nggak usah minum obat lagi atau obatnya minimal, lebih nggak membosankan, cuma datang sebulan sekali. Bahkan sekarang ada yang 3 bulan sekali, malah saya dengar udah diurus ke BPOM yang 6 bulan sekali. Ya, pengawasannya nggak terlalu ketat, kadarnya biasanya lebih stabil, efek sampingnya juga minimal. Nah, kekurangannya harus disuntiknya pakai oleh ahli, ya. Jadi harus datang ke rumah sakit atau ke klinik. Ketersediaannya juga terbatas. Tapi sekarang sudah mulai ada di luar kota, sudah mulai disuplai di sana. Nah, rangkumannya. Bapak Ibu, skizofrenia merupakan gangguan fungsi otak yang membutuhkan terapi jangka panjang. Jadi ketidakpatuhan minum obat merupakan penyebab utama terjadinya kekambuhan. Dan kekambuhan yang berulang akan menyebabkan semakin sulitnya pasien kembali ke fungsi yang sebelum sakit. Jadi, kepatuhan dalam pengobatan merupakan kunci sukses dalam terapi skizofrenia. Karena skizofrenia bisa dan harus diobati. Sekian presentasi saya. Mungkin saya balikan kepada Anjani. Oke, baik. Terima kasih Dr. Yosi atas penyampaian materinya. Sangat bermanfaat sekali ya, Dok. Nah, mungkin bisa kita lanjutkan saja ke sesi selanjutnya, yaitu sesi sharing pengalaman dengan Pak Andri Sumiarso selaku penyintas skizofrenia. Kepada Pak Andri, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih Mbak Anjani. Nama saya Andri Sumiarso. Saya ODS skizofrenia paranoid. Sehari-hari saya di KPSI menjadi admin office admin. Yang saya rasakan, saya mengalami delusi dan halusinasi. Kalau delusi saya itu seperti ada yang membicarakan saya, jadi saya tersinggung padahal tidak membicarakan saya. Kalau halusinasinya itu mendengar suara-suara menyuruh atau memerintah. Contohnya menyuruh saya menyeberang jalan raya yang ramai kendaraan tapi harus dengan mata tertutup. Nah, saya lakukan. Saya nyebrang, banyak klakson bunyi gitu, teriak-teriak orang gitu. Tapi alhamdulillah saya masih selamat. Puji Tuhan. Saya berobat pertama kali tahun 2000 ditemani kakak saya. Setelah minum obat, saya mulai stabil, tapi saya tidak berhasil menyelesaikan sekolah saya. Tapi alhamdulillah saya dapat bekerja sebagai security. Karena pekerjaan security itu shift malam sampai pagi, jadi saya minumnya tidak teratur. Ada lembur juga gitu, lembur kerja, jadi obatnya tidak teratur sehingga kambuh. Saya mengalami kambuh sampai 5 kali dan 5 kali dirawat di rumah sakit jiwa. Akhirnya saya tidak mencari pekerjaan security lagi supaya minum obat teratur dan tidak kambuh lagi. Akhirnya saya mendapat pekerjaan sebagai PPSU atau pasukan Oranye selama 2 tahun dan sejak itu tidak pernah kambuh lagi. Sayangnya tahun ini kontrak saya tidak diperpanjang, jadi lalu saya dipekerjakan di KPSI. Buat teman-teman
itu penting ya, supaya tidak bisa bekerja lagi seperti yang saya alami. Ya, tetap semangat dan salam sehat jiwa. Oke, terima kasih Pak Andri atas sharing-sharingnya. Mungkin di sini kita bisa langsung saja ke sesi tanya-jawab. Mungkin sebelumnya jika ada peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, dapat langsung menanyakan di kolom Q&A, bukan pada kolom chat. Kemudian apabila ada peserta yang ingin langsung bertanya kepada narasumber, bisa langsung saja menggunakan fitur raise hand. Oke, di sini udah ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama dari Ibu Kristina untuk Dr. Yosi. Bagaimana saya harus merespon bila ada WBS UILS Dukuh 3 yang mengeluh ketika minum obat jiwa? WBS saya itu mengeluh dadanya sakit seperti ditusuk sehingga sulit beraktivitas karena rasa sakitnya tersebut. Jadi sewaktu mendapatkan obat yang berbeda di awal-awal, dia merasa lebih enak dan tidak ada dampak buruk di tubuhnya. Mohon arahan dan sarannya, Dok. Terima kasih. Iya, sebenarnya memang agak kurang jelas karena harus jelas dulu dia pakai obat apa, lalu kemudian dia sakitnya apa. Jadi misalnya tusuk-tusuk di dada, tusuk-tusuk di dada tuh biasanya kena MAH biasanya. Apakah dia mengkonsumsi obat antidepresan? Karena banyak antidepresan yang memang kena MAH. Nah, kalau memang ternyata obatnya itu kena MAH, itu mungkin bisa ngomongin ke terapisnya untuk mungkin antidepresannya dikurangin dosisnya dan mungkin minum obat MAH 1 jam sebelum makan dan obat antidepresannya diminum di tengah-tengah makan nasi misalnya. Dan harus tahu dulu kenapa tusuk-tusuk itu, karena tusuk-tusuk itu juga merupakan gejala yang cukup umum. Bisa sakit MAH, bisa karena stres sendiri juga merasakan dada ditusuk-tusuk juga. Ya. Jadi kalau misalnya memang karena ternyata kecemasan yang tinggi, apakah perlu anti cemas? Seperti itu. Jadi perlu mungkin tahu obatnya jenisnya apa, lalu di-adjust dosis atau dengan obat yang lain. Oke, terima kasih Dr. Yosi atas jawabannya. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Ibu Sri Yulia. Jadi apakah obat-obatan ini bisa sampai benar-benar berhenti dan ODS benar-benar sembuh total? Apakah bisa sembuh tanpa obat dengan terapi saja? Karena sulit bagi keluarga untuk terus mengawasi obat ODS. Karena keluarga sibuk dengan kegiatan masing-masing. Terima kasih, Dok. Ya. Jadi balik lagi gini, Bu. Kita tidak bisa mengambil kesimpulan secara global tentang skizofrenia, apakah perlu sampai seumur hidup. Karena ada kasus-kasus misalnya karena narkoba, ya kan, mungkin itu tidak perlu sampai seumur hidup. Gejala psikotik akibat drug induce, gitu kan. Nah, tapi pada prinsipnya adalah ikuti kata dokternya, kata terapisnya. Kalau misalnya memang ini adalah skizofrenia paranoid, yang memang kita belum ketemu obat yang sama sekali bisa menyembuhkan total. Obat yang dikonsumsi adalah obat yang bisa memblok dopaminnya. Kalau tadi kita belajar bahwa kimia otaknya kan nggak seimbang, sehingga dia bisa punya gejala-gejala. Nah, kimia otak yang nggak seimbang itu adalah dopaminnya banjir. Jadi bukan berlebihan aja, tapi banjir. Nah, obat yang diminum adalah memblok dopamin. Jadi selama dia minum obat yang memblok dopamin, ya gejala-gejalanya itu hilang atau minimal. Dan belum ada obat yang betul-betul menyembuhkan total. Nah, tapi saya akan ngomong nggak? Maksudnya, oh pokoknya obat seumur hidup. Biasanya saya ngomong ini jangka panjang. Kita tidak hilang kemungkinan bahwa ke depannya teknologi makin maju, teknologi obat. Sekarang kan sudah ditemukan obat suntik. Obat suntik yang bekerjanya sebulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Mungkin nggak nanti ditemukan obat yang setahun sekali, 5 tahun sekali? Mungkin. Jadi tetap kita punya pengharapan. Tapi Bapak Ibu kalau saya tanya, kan tadi Pak Andri ngomong, waduh rasanya kamu kan nggak enak banget kan? Ya kan Mas Andri? Nggak bisa kerja, penuh dengan suara-suara, penuh dengan curiga. Nggak enak sekali. Nah, ketimbang minum obat,
tapi bisa kerja, bisa berkeluarga, bisa kembali berinteraksi dengan teman-teman. Kenapa bingung gitu? Minum obat aja, toh kita bisa berfungsi dengan normal. Tapi kalau obatnya nanti membuat kita ngantuk, gimana dok sampai nggak bisa kerja? Nah itu ngomong sama terapisnya supaya kita bisa dapat obat yang minimal efek sampingnya dan membuat kita bisa berfungsi dengan normal. Ya kalau emang ternyata tadi keluarga bilang, aduh dok saya susah banget nih ngawasinnya, saya nggak bisa ngawasin karena semua orang kerja, dia cuma sendirian di rumah. Kenapa nggak berpikirkan pakai obat yang suntikan, yang long acting? Jadi, nah long acting pun juga ada yang memang mahal, ada yang murah. Tetap harus dicoba dulu pakai obat oralnya. Cocok nggak? Ada efek samping nggak? Kalau emang udah cocok bisa diganti ke depo, bisa diganti ke yang long acting. Seperti itu, sehingga keluarga akan lega karena sekarang nggak perlu diawasin lagi karena obatnya udah di dalam darahnya, tinggal pokoknya tanggal segini suntik, tanggal segini suntik, seperti itu. Oke, baik dok, terima kasih atas jawabannya. Nah, kemudian ada Bapak Yohanes Iman yang telah raise hand, bisa langsung menanyakan pertanyaannya ke Dr. Yosi. Silakan kepada Bapak Yohanes. Silakan Pak. Bapak Yohanes belum di-unmute. Apa kepencet ya raisannya? Oke, mungkin sambil menunggu kita bisa lanjut ke pertanyaan yang lain. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ivoni. Pertanyaannya adalah, saya mau menanyakan bagaimana keluarga harus merespons bila ODS sedang mengalami halusinasi atau delusi. Ya. Sekarang pertanyaannya adalah dua. Apakah kondisi pasien udah minum obat atau sama sekali tidak minum obat? Ya, ada pasien yang mengalami halusinasi dan delusi walaupun dia sudah minum obat. Nah, biasanya pasien tersebut dia akan bisa mengatasi gejalanya lumayan. Jadi misalnya, ada halusinasi nih, gitu. Nah, biasanya keluarga akan ngajakin ngobrol pasiennya atau dengerin musik supaya halusinasinya bisa hilang. Ya, kalau dia dalam keadaan minum obat. Jadi bisa disupport untuk ngatasin gejalanya. Nah, biasanya udah berkali-kali kambuh sembuh, memang halusinasi dan delusi itu bisa tidak hilang. Ya, nah cara ngatasinnya seperti itu. Ada delusi juga misalnya. Pasien akan ngomong sama mamanya, "Mah, bener nggak sih sebelah itu ngomongin saya? Kok saya merasanya dia ngomongin saya?" Nah, mamanya akan bilang, enggak, dia nggak ngomongin kok, dia coba nasehatin. Itu dalam kondisi si pasien minum obat, masih bisa dinasehatin. Tapi kalau kondisi pasien tidak minum obat, lalu dinasehatin, yang ada apa? Pasiennya marah. Orang yakin banget kok, mama aja yang nggak tahu. Nah, tidak perlu didebat, tidak perlu marah-marah. Ya, kuncinya cuma satu, bahwa si pasien harus mendapatkan pengobatan supaya dia baru menyadari, oh ternyata yang saya dengar itu kayaknya halusinasi deh. Yang saya yakin bahwa orang lain tuh mau jahatin saya tuh ternyata itu waham. Itu dari mana pasien tahu? Dari edukasi seperti ini. Karena hal ini saya bisa berbusa-busa kasih edukasi ke pasien di ruang praktek atau dengan seminar-seminar kayak gini. Kenapa? Supaya ayo belajar lagi. Karena nanti lama-lama lupa. Seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Yosi atas jawabannya. Mungkin kepada Pak Yohanes bisa menanyakan langsung. Apakah sudah ada Pak Yohanes? Iya, kayaknya kepencet resannya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ada kejadian buruk di masa lalu yang dapat membuat seseorang menjadi skizofrenia paranoid? Nah, skizofrenia paranoid penyebab pastinya apa? Penyebab pastinya tidak ada yang tahu. Tapi ada namanya faktor risiko. Faktor risiko adalah faktor genetik. Tapi faktor genetik sendiri, ingat ya, orang yang misalnya orang tua skizofrenia paranoid bukan berarti anaknya jadi skizofrenia paranoid, tidak. Secara penelitian neuroscientist mengatakan
bahwa faktor genetik itu cuma 30%. Cuma 30%. Ada faktor risikonya? Ada. Tapi bukan 100%. Artinya ada faktor eksternal, di mana anak-anak bisa diajarkan bagaimana cara ngatasin masalah, bagaimana dia menghadapi masalah, untuk meningkatkan resilience-nya, daya tahan mental dia untuk menghadapi masalah. Ya, jadi itu berpengaruh, daya tahan terhadap mental terhadap masalah, lalu kemudian pola asuh, ya kan, trauma-trauma, itu ada faktor risiko juga. Jadi bukan satu-satunya kejadian buruk masa lalu bisa menyebabkan skizofrenia. Itu cuma salah satunya aja. Oke, terima kasih Dr. Yosi. Ini ada juga yang raise hand dari Ibu Christina Saptarini. Mungkin Ibu Christina bisa langsung saja mengajukan pertanyaannya. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum Dr. Yosi. Ya, waalaikumsalam. Mohon izin nanya lagi. Ya, boleh. Ini Dok terkait kemarin kami telah mendapatkan ODGJ dari masyarakat, jangkauan dari Puskesmas Kecamatan Kramat Jati dari Kelurahan Duku. Dia memiliki penyakit kejiwaan dengan latar belakang karena dulu waktu kecil sering main tiup balon yang kayak dari odol kecil itu Dok. Nah, dan dari aromanya itu dia tertarik, akhirnya mencium sampai naik levelnya ke mencium lem Dok. Ya. Nah, setelah itu lama-lama kebetulan mohon izin Dok, orang tuanya itu ibunya pekerja pengupas bawang merah. Mungkin karena nanggung kali ya, pekerjaannya harus selesai. Jadi anaknya tidak terpantau. Akhirnya sampai sekarang anaknya menderita penyakit jiwa. Mohon arahannya Dok, apakah itu penyebab utama dia menderita penyakit jiwa? Dan kira-kira bisakah nantinya sembuh? Dan pengobatan yang selama ini sudah didapat, apakah bisa benar-benar memperbaiki otaknya rusak Dok? Sekian Dok, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Oke Bu, jadi apakah sekarang lemnya sudah berhenti? Apakah adiksinya sudah berhenti? Saya belum bertanya lagi ya Dok, tapi sejauh ini dianya sekarang seperti pasien yang pasif menarik diri Dok. Seperti jiwanya seperti jauh banget. Dan saya kemarin belum sempat tanya, cuman yang saya lihat dia kebanyakan duduk ya Dok ya. Terus berusaha dibawa, namun baru beradaptasi jadinya mau cepat-cepat pulang. Dan kemungkinan lain hari saya akan tanya Dok, apakah masih berlangsung kebiasaannya itu dan naik lagi kah level penciumannya? Gitu Dok, terima kasih Dok. Ya. Oke, jadi Bu, kita kalau misalnya lihat kasus ini, kita memang tidak gampang untuk menjawab pertanyaannya karena kita banyak faktor. Jadi pertama yang kita harus lakukan adalah apakah dia masih ketergantungan dari dia ngelem, ya, karena lem itu adalah neurostimulan. Jadi banyak zat-zat yang bisa menyebabkan dia psikotik, banyak. Nah, kalau misalnya memang dia mengalami gangguan psikotik karena zat, ya kita akan lihat 1 bulan. Kalau lebih dari 1 bulan dia sudah tidak mengkonsumsi apapun, lalu kemudian dia masih gangguan psikotik, artinya dia bisa disebutnya skizofrenia paranoid atau skizofrenia. Karena bukan disebabkan oleh zat, gitu. Nah, jadi pengobatannya pasti jangka panjang. Tapi kalau misalnya karena zat, lalu kemudian misalnya karena ekstasi atau misalnya karena ganja, dia mengalami gangguan-gangguan seperti ini, kita sebutnya psychotic drug induced. Nah, psychotic drug induced kita lihat sebulan. Kalau sebulan ini ternyata memang dia total hilang gejala-gejalanya, ya memang terapinya tidak dilanjutkan lagi. Karena pas dia konsumsi berarti dia ada efek sampingnya. Ya, jadi kita lihatnya dari situ. Nah, mengenai kayak dada ditusuk-tusuk, apakah ada kaitan dengan lemnya, apakah ada kaitan dengan pembuluh darahnya, itu yang perlu diketahui. Jadi perlu pemeriksaan secara luas, Ibu.
menurut saya bawa ke puskesmas terdekat, lalu kemudian dirujuk ke rumah sakit yang rujukan untuk bisa ditangani dengan baik. Bagaimana Bu Christina tanggapannya? Apakah sudah terjawab? Terima kasih Mbak, sangat puas dengan jawabannya. Nanti saya juga akan berkoordinasi dengan Bu Ori sebagai PKC Kecamatan Kramat Jati dan keluarga untuk tindak lanjut terhadap langkah yang harus ditempuh bagi WBS tersebut. Terima kasih. Semoga tertangani, Bu. Ya, amin. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin bisa langsung ke pertanyaan selanjutnya. Di feature Q&A dari Ibu Ardiani Putri Rahayu. Dok, saya putri 24 tahun dari Sidoarjo. Apakah halusinasi dan delusi dapat hilang atau tidak muncul kembali? Karena jika drop, saya jadinya halusinasi terus dan hilang fokus. Ya, jadi kalau misalnya halusinasi dan delusi itu berbarengan dengan mood yang dialami, misalnya ketika drop, ada halusinasi timbul. Kamu memang bego, kamu nggak berharga, kamu begini. Ketika lagi depresi, itu bisa disebutnya depresi dengan ciri psikotik. Ya, depresi dengan ciri psikotik. Biasanya kita pakai antipsikotik juga, tapi dosis rendah. Ya, tentunya pakai antidepresan. Karena kalau depresinya sembuh, itu bisa delusi dan halusinasi juga bisa hilang. Gitu. Karena dia mengikuti moodnya. Atau ada yang disebutnya bipolar dengan ciri psikotik. Jadi bipolar itu gangguan mood juga. Lagi naik, dia merasa dirinya hebat, merasa dirinya Tuhan, merasa dirinya mungkin temannya presiden gitu kan. Itu waham. Nah, itu juga bisa menyertai gangguan bipolar dengan ciri psikotik. Ada halusinasinya juga, tapi nggak utama. Karena yang utamanya adalah gangguan moodnya. Tapi ada yang dua-duanya utama. Gangguan moodnya juga dominan, halusinasinya juga dominan, disebutnya skizoafektif. Skizofrenia dan afektif. Afektif itu mood. Ya, jadi dua-duanya dominan. Wah, sedih banget, rasanya kayak mau mati, tapi juga ininya juga kencang halusinasinya. Seperti itu. Tapi tetap bisa diobati. Dan obatnya juga sama aja. Jadi nggak usah khawatir salah diagnosis, diagnosisnya berubah-ubah. Gitu. Oke, baik dok. Selanjutnya ada juga pertanyaan untuk Mas Andri dari OZ. Saya salut sama Mas Andri sudah pulih dan bekerja. Apa yang Mas Andri lakukan jika waham dan halusinasi tiba-tiba muncul ketika sedang bekerja? Bagaimana Pak Andri? Ya, saya di waktu di rumah sakit Duren Sawit diberitahu kalau ada suara-suara gitu tutup kuping atau telinga kita disumbat tangan kita gitu, bilang halusinasi itu tidak, suara-suara itu bohong, kamu tidak nyata gitu, di batin saya bilang gitu. Atau berkegiatan gitu, terus lirik dirinya sering beradaptasi seperti yang normal gitu, kita mandi teratur, baju teratur. Rutinitas itu harus dikembangkan dari diri sendiri, produktif gitu. Jadi saya nggak ada kata menyerah karena penyakit gitu. Saya minum obat teratur dan harus bisa produktif. Gitu. Oke, terima kasih Pak Andri atas jawabannya. Kemudian ada juga ini yang raise hand dari Ibu Nia Ratna. Pada Bu Nia Ratna, dipersilakan untuk bertanya secara langsung. Halo, selamat siang Dr. Yosi. Selamat siang, Bu. Mbak moderator, maaf namanya siapa tadi. Ya, saya mau tanya. Ini saya kebetulan saya mahasiswa psikologi, juga saya punya keluarga dengan skizofrenia. Ada 2 orang. Jadi memang ada faktor genetik gitu. Nah, tapi pertanyaan saya itu lebih ke sini sih, dokter. Kalau di skizofrenia dan beberapa kondisi yang
sejenis yang memiliki ciri schizoactive disorder itu kan ada waham ya dokter. Nah, wahamnya itu terkadang kan bisa waham suara atau waham visual begitu. Tetapi di sini yang saya kadang bingung membedakan memang waham atau individu dengan kondisi schizoactive disorder itu, schizoaffective disorder itu indigo atau sejenisnya itu bagaimana ya dokter? Ini kalau pertanyaan saya terdengar out of context, kalau misalnya tidak direspon tidak apa-apa. Tapi kadang saya penasaran sih, karena kan beberapa teman yang indigo itu mengaku melihat visual dan ini dan lain sebagainya, atau mendengar suara dan lain sebagainya. Nah, membedakan seorang individu itu indigo atau sejenisnya dan memiliki ciri schizoaffective disorder itu bagaimana? Terima kasih dokter. Ya, saya langsung jawab. Ya, jadi kita balik lagi melihat pedoman untuk menegakkan diagnosis adalah anamnesis, adalah gejala. Jadi tadi nanti sekalian tuh jawab, ada yang bertanya, apa dasarnya kita bisa mendengarkan diagnosis bahwa ini skizofrenia adalah dengan anamnesis, lalu kemudian gejala. Anamnesis itu tanya jawab. Jadi sepertinya kalau psikiater kok banyak nanya-nanya, ya karena kita mau dapetin gejalanya, lalu kemudian kita lihat gejala pemeriksaan mentalnya. Itu yang akan membuat diagnosis skizofrenia. Jadi kalau misalnya indigo, dia cuma sekedar kayak dapat, oh ya ini kayaknya gini, terus juga nggak jelas, biasanya nggak jelas. Halusinasi visual, halusinasi auditoriknya nggak akan jelas. Ya misalnya ngelihat ada bayangan muncul gitu. Itu bisa, banyak saya berhadapan dengan orang-orang indigo yang bisa lihat bayangan hitam atau putih gitu. Tapi nggak jelas. Nah biasanya halusinasi pada skizofrenia itu jelas banget. Gitu. Nah, tentunya harus memenuhi kriteria juga. Kalau nggak memenuhi kriteria, tidak bisa menegakkan diagnosis. Nah, psikometri atau misalnya PET scan bisa melihat adanya ketidakseimbangan kimia otaknya, melihat neurotransmitter yang abnormal. Tapi PET scan bukan untuk diagnosis. PET scan hanya untuk penelitian. Ya, jadi di Indonesia PET scan tidak ada. Ada PET scan tapi hanya untuk kanker, bukan untuk pemeriksaan jiwa. Tapi di Singapura, di negara-negara lain juga bukan untuk diagnosis, karena diagnosis pedomannya cuma satu, adalah anamnesis dan pemeriksaan mental. Bukan melihat psikometri, misalnya kayak lab darah, kayak misalnya MRI, enggak. Kita nggak lihat itu. Ya, jadi balik lagi ke kriterianya. Oke, terima kasih Dr. Yosi atas jawabannya. Bagaimana Bu Nia Ratna? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, mungkin sepertinya sudah cukup. Bisa kita langsung ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Yusuf Fakhrur. Selamat siang dok, ibu saya sudah 3 bulan mengalami gejala skizofrenia dan termasuk salah satu orang yang paling anti ke rumah sakit atau ketemu dokter. Apakah dokter punya trik and tips untuk mengatasi pasien seperti ibu saya? Bagaimana? Ya, ini rata-rata Bapak Ibu tahu bahwa semua pasien skizofrenia biasanya anti untuk minum obat dan ke dokter. Apa yang harus dilakukan adalah keluarganya yang harus datang ke psikiater. Ya, nanti supaya psikiaternya akan jelaskan bagaimana cara mengatasinya. Seperti itu. Jadi keluarganya. Terus kalau pasiennya mau minum obat, tapi nggak mau ke dokter, nggak mau ke rumah sakit, sekarang udah ada pelayanan-pelayanan medis merupakan online. Jadi online aja, nggak perlu ke rumah sakit. Oke, ya. Bisa langsung online saja ya dok? Ya. Iya. Oke, mungkin ke pertanyaan selanjutnya dari Fitra Dwiningsih. Mungkin bisa langsung saja mengajukan pertanyaan ke Dr. Yosi. Ini Fitra. Ya. Ini saya sih udah baca ya. Jadi ini mahasiswa 22 tahun pernah dirawat di Rumah Sakit Marzuki Madih ya. Karena depresi, skizofrenia paranoid, PTSD, bipolar, wahamnya selalu sendirian.
terus kemudian selalu ada yang ngomongin sehingga susah bersosialisasi. Gimana cara mengatasi kekambuhan selain minum obat? Karena ibu saya sendiri tidak bisa menjadi caregiver. 22 tahun, oke. Saya selalu merasa kesepian dan rasanya tidak enak jika berdiam diri, sedangkan kakak saya sudah tidak bisa ngawasin dia juga. Ya, ada panic disorder. Takut kegagalan, mencoba cari kerja, tapi karena panik disorder, wawancara, jadi tremor, dan pesimis akan lulus. Kuncinya cuma satu, minum obat. Dan tidak perlu diawasi dengan kesadaran sendiri kalau ibu tahu bahwa ibu bisa berfungsi, ketika minum obat, gejala-gejalanya hilang, halusinasi hilang, waham hilang. Tinggal yang kedua, yaitu apa? Bagaimana bisa berfungsi. Berfungsinya apa? Ya bisa bersosialisasi lagi, bisa ngelamar kerja lagi. Tapi yang penting nomor satu jangan dilupain, yaitu apa? Minum obat supaya gejala-gejalanya hilang. Ya, ingat minta obat yang paling nyaman, yang enggak ada, yang efek sampingnya minimal, lalu kemudian bisa ngilangin gejala-gejalanya. Tentunya dengan ya mungkin coba obat ini terus nggak cocok obat lain nggak apa-apa, tapi pas ketemu obatnya itu membuat kita nyaman. Ya, apakah perlu suntikan? Boleh juga. Mungkin tanya dokternya, dok, boleh nggak saya dapat obat yang merupakan suntikan sebulan sekali sehingga saya nggak lupa minum obat. Itu akan membantu supaya juga nggak ngantuk ketika nanti kerja, ketika ngelamar kerja. Nah, panic disorder yang lain-lainnya nanti akan membaik karena hierarki skizofrenia itu nomor 1. Jadi ini runtuh nih. Apakah itu panik disorder, apakah gangguan cemas, itu runtuh. Kenapa? Karena nomor 1 adalah skizofrenia. Jadi itu yang harus diatasi dulu. Ya, kalau misalnya tiba-tiba dia wawancara terus halusinasinya ngomong, lu mau wawancara lagi, bego lu gini-gini. Itu pasti kan jadi, aduh, jadi keder gitu kan. Jadi harus diobati. Oke. Ya. Oke, baik. Terima kasih dok atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Elka Man Kurniawan. Saya sudah 6 bulan minum obat risperidon, THP, trifluoprazin, dan clozapine. Sekarang saya sudah stabil dan tidak ada gejala halusinasi dan waham lagi. Apakah obatnya perlu dikurangi? Kira-kira apa yang perlu dikurangi ya? Mesti tanya dokternya. Kan nggak bisa. Kita enak, soalnya kita berpikirnya gitu, udah sekarang enak banget nih dok, nggak ada halusinasi, nggak ada waham, ayo kurangin obat. Pasti pertanyaannya begitu. Obat apa yang bisa dikurangin? Jangan dulu, stabil dulu, benar-benar stabil. Toh obatnya mungkin nggak membuat kamu nggak bisa berfungsi kan, misalnya. Nggak terlalu ngantuk, kalau terlalu ngantuk, oke, boleh nggak dok kurangin dosisnya? Nanti ngomong sama dokternya, oh jangan, karena kamu udah lama sakitnya. Sehingga susah banget nih ngobatin orang yang udah lama sakit dengan riwayat kambuh sembuh itu lebih susah tuh. Nah, begitu udah ketemu obat yang cocok, terus kemudian udah ketemu obat yang cocok, dia bisa berfungsi dengan baik. Jangan buru-buru diturunin. Tunggu stabil betul-betul. Nah, nanti dokternya akan turunin pelan-pelan. Gitu ya. Jangan yang dosis minimal banget. Tetap harus dosis terapi. Dosis terapi itu apa? Artinya risperidon 2 kali 2 mg. Ya kan? THP mungkin nggak perlu dikonsumsi kalau nggak ada efek samping. Misalnya nggak ada kaku, nggak ada kayak cadel, ya singkirin dulu THP-nya. Kalau misalnya nanti ada kaku atau cadel, ya baru konsumsi lagi THP. Itu dulu. THP boleh tidak diminum kalau tidak ada efek samping. Oke, baik dok. Terima kasih atas jawabannya. Jadi nggak boleh ya mengurangi obatnya sendiri kecuali atas anjuran dari dokternya. Ya, betul. Lebih baik coba minta nasihat dari dokternya apa yang perlu dikurangin. Oke, baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari BPCI Ilham. Dok, diagnosa psikiater apakah hanya berdasarkan pemaparan? Tadi udah dijawab. Tadi udah saya jawab. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Dr. Megawati Wijaya. Izin tanya dok, jika seseorang anak yang sering merasa paranoid jika melihat orang yang curiga dan belum dikenal, karena ada riwayat trauma melihat pencuri yang masuk ke rumah dan memukul orang rumah. Mohon saran dok, apa ini termasuk gangguan jiwa skizofren paranoid atau gangguan paranoid dok? Iya tadi, balik lagi
ke kriterianya. Kalau dia tidak memenuhi kriterianya ya nggak bisa. Kalau cuma trauma ngelihat orang, aduh nih orang kok kayaknya lihat-lihat kita ya, lihat-lihat rumah kita ya, jangan-jangan dia mau ngambil nggak ya karena punya pengalaman misalnya dimalingin atau dicuri. Ya menurut saya ada normalnya juga, ya kan mungkin kita juga berpikir seperti itu gitu loh. Ada ketakutannya juga, kecemasannya juga akan terjadi terulang. Jadi belum tentu Bu, harus memenuhi kriteria dulu baru bisa mendiagnosis skizofrenia paranoid. Oke, baik dok. Mm-mm. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya adalah apakah ada frekuensi tertentu untuk pasien ODS untuk bertemu dengan terapisnya atau cukup bertemu kembali setelah resep obat yang diberikan telah habis? Bagaimana dok? Apakah ada frekuensi tertentu untuk? Oke, pertama kali pasti akan frekuensinya akan sering. Kenapa? Karena tadi yang saya bilang itu bahwa setiap pasien itu punya, jadi obat itu bukannya semua pasien pasti obatnya ini punya rumus tertentu, enggak. Setiap pasien tuh customize gitu loh, obatnya tuh cocok, yang ini cocok, yang ini kok nggak cocok ya, padahal obatnya sama. Jadi tetap dokter harus berpikir mana yang terbaik buat pasiennya. Ya pasien ini misalnya gemuk, ya tentunya kita akan menghindarkan obat-obat yang membuat gemuk misalnya. Ya kan pasien ini misalnya kerja, kita akan menghindarkan mungkin obat yang diminum di siang hari yang bikin ngantuk misalnya. Nah kayak seperti itu. Jadi untuk mendapatkan obat yang paling cocok buat pasien gampang nggak? Ya nggak gampang juga. Jadi kadang-kadang keluarga pasien menjudge gitu loh. Ah nggak cocok obatnya. Obat dokter itu kekerasan. Pasiennya jadi tidur terus. Nggak bisa begitu. Karena kita kan nggak bisa ngeramal mana obat yang paling bagus buat pasien. Kalau pasiennya kena efek samping ya mesti ngomong sama dokter, dok dia kan tidur terus ya. Dok kok ternyata dia kaku ya. Nah itu harus ngomong sama dokter nih. Dokter kan nggak bisa ngelihat efek samping apa. Karena banyak obat yang menyebabkan memang kaku. Ada yang kakunya sampai parah banget. Sampai melet lidahnya, sampai matanya ke atas. Ada. Tapi itu bukan salah dokternya. Itu memang obatnya ada efek samping itu yang pas pasiennya kena itu. Gitu. Nah, jadi pertama kali frekuensinya pasti sering. Lama-lama kalau udah stabil, bagus ya. Tinggal tetap harus kontrol. Tetap harus kontrol. Tapi mungkin frekuensinya bisa 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Baik, terima kasih Dr. Yosi atas jawabannya. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Salsabila Afia Wida. Halo dok, saya Salsabila Afia, 23 tahun dari Bekasi. Saya didiagnosa skizofrenia paranoid sejak Mei 2021 dan sudah melakukan percobaan bunuh diri 7 kali. Saat ini halusinasi saya tidak hanya suara manusia, tapi juga suara piring pecah dan moodnya berubah-ubah. Apakah itu semua dapat berhenti? Pasti, asal diobati. Pasti. Ya. Jangan pernah menyerah, Bapak Ibu. Jangan pernah kalah sama gejala-gejala ini. Ya. Jadi, konsultasi ke psikiaternya, konsultasi ke psikiater terdekat. Bahwa saya mengalami ini dan saya tersiksa banget, dok. Tolong diobati. Pasti bisa. Ya, segera ditangani, Bu. Sayang gitu loh, kalau hidup kita itu tersiksa cuman gara-gara penyakit yang sebenarnya bisa diobati dan bisa dihilangkan gejalanya kan. Jangan malu, jangan takut. Yang penting kita bisa berfungsi, bisa kembali happy, why not? Ya kan? Gitu. Kita juga bisa cari kok obat yang aman. Oke, baik. Terima kasih Dr. Yosi atas jawabannya. Jadi bisa langsung saja datang ke psikiater terdekat ya untuk dilakukan diagnosis dan diberikan pengobatan yang tepat. Ya, betul. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Sri Yulia. Izin bertanya dok, bagaimana menghadapi keluarga yang menganggap ODS mengalami gangguan jin? Apakah ada video singkat untuk keluarga agar dapat membedakan gangguan jiwa atau gangguan jin? Bagaimana dok? Oke, sebenarnya edukasi kayak gini penting Bu, untuk keluarganya tahu apa itu skizofrenia paranoid. Bener, memang banyak banget yang nggak tahu gitu. Justru ibu nih dengerin begini, justru ibu yang nanti kasih seminar ke mereka, ya kan? Kalau misalnya ya coba cari di YouTube ya, kayaknya saya juga ada YouTube-nya yang menerangkan tentang penyakit ini juga ada. Jadi kalau
minggu depan ada edukasi saya juga tentang skizofrenia paranoid untuk pasien-pasien saya. Nah, boleh juga Ibu undang keluarganya untuk ikut sebenarnya. Oke, terima kasih Dr. Yosi atas jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari OZ. Dok, dalam kondisi pasien skizofrenia, seperti apa yang membutuhkan obat suntik? Lalu apakah ada perbedaan khasiat obat oral dan obat suntik? Oke, kalau saya pribadi, saya biasanya cenderung untuk pasien orang muda yang saya support untuk obat suntik. Kenapa? Anak muda tahu sendiri kan, untuk suruh minum obat tiap hari pasti nanti bosen, pasti putus obat. Sayang masa depannya. Ya, saya biasanya langsung saranin untuk long acting langsung. Yang kedua adalah pasien yang bolak-balik kambuh sembuh karena putusin obat. Itu udah pasti. Terus dan tadi tuh pasiennya tidak ada pengawasan, nggak ada inisiatif untuk minum obat sendiri, biasanya saya suruh long acting. Tapi kalau pasiennya rutin rajin minum obat, ada anak muda yang rajin minum obat dengan sendirinya karena dia tahu bahwa dia obat ini bagus buat dia bisa berfungsi normal. Sampai sekarang minum obat udah bertahun-tahun juga dia nggak bosan. Itu boleh oral. Terus bedanya apa? Ya suntik biasanya memang lebih stabil, lebih nggak gampang lupa, ya kan? Efek samping juga bisa lebih kecil daripada oral. Tapi oral enak, simple, nggak sakit. Sedangkan suntik kan perlu cus gitu. Dan rese harus datang ke rumah sakit soalnya. Ya, jadi tergantung dari kondisi tiap pasiennya ya dok. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Yohanes Iman. Bagaimana cara menghadapi ODS yang masih denial? Keluarganya yang datang ke psikiater. Karena ODS pasti denial. Dalam keadaan tidak minum obat ya, itu pasti denial. Mungkin pertanyaan selanjutnya cukup panjang dari Bapak Putra S. Mungkin dapat langsung saja menanyakan ke Dr. Yosi. Bisa nyalakan fitur di unmute dulu. Bagaimana Pak Putra? Iya, Pak Putra panjang juga nih. Atau mungkin bisa saya bacakan saja ya. Sebelumnya saya tinggal bersama dengan istri dan 2 anak di Jakarta. Kemudian dengan tugas saya harus pindah ke Sulawesi. Selang 1 bulan, istri saya mulai menunjukkan hal-hal aneh. Pertama, meyakini ada yang mengirimkan guna-guna, dan mulai menyimpulkan secara sepihak bahwa ada yang menyakiti, dan kemudian berupaya mengumpulkan banyak bukti, memasang CCTV, kemudian jika ada nyamuk lewat atau hewan terbang, sudah dianggap ada guna-guna. Dari CCTV jadi klaim ada suara dilempar barang di atap, padahal menurut saya paling kucing atau tikus. Yang jadi masalah, apa yang dia yakini mengirim guna-guna adalah kakak dan ibu saya. Dan kalau nggak percaya, dia akan marah, teriak-teriak, dan menangis menjadi-jadi. FYI, memang sempat ada trauma masalah sebelumnya dengan kakak dan ibu saya. Cuma saya pikir sudah clear. Sampai saat ini yang diyakini adalah, pertama, ada yang berusaha menyakiti dia dan anak-anak dengan guna-guna dan sebagainya. Yang kedua, menarik diri dari keluarga saya, kemudian anggota keluarga saya dianggap musuh. Yang ketiga, pernah menyampaikan bahwa diikuti orang yang sudah berlangsung selama sekitar 9 bulan. Lalu pernah menyampaikan bahwa diikuti orang, menurut dia itu orang suruhan keluarga saya. Permasalahan lain adalah keluarganya yang percaya dengan apa yang dia yakini sangat aneh. Apakah ini ya dok, skizo, waham kejar, bagaimana cara penanganannya? Karena sepertinya dia nggak bakal mau kalau diajak ke psikiater. Bagaimana dok? Iya, jadi balik lagi Pak, Bapak yang harus ke psikiater untuk dapat nasihat dari psikiater apa yang harus dilakukan karena ibu harus ditolong secepatnya. Kasihan, nanti jadi masalahnya Bapak bisa terganggu hubungannya antara 2 keluarga besar nih jadinya. Keluarga besar ibu, keluarga besar Bapak. Ya, jadi Bapak yang harus datang ke psikiater untuk minta nasihat bagaimana menangani ibu. Seperti itu. Jadi ibu harus diobati. Izin Bu. Ya. Jadi memang betul itu waham Bu ya? Ya, betul. Dari rinciannya sepertinya mengarah ke sana Bu ya? Ya,
karena kas. Jadi merasa diawasi, seperti ada yang pasang CCTV, lalu merasa diguna-guna, lalu kemudian tadi itu ada suara-suara yang seperti kayak melempar ke atap, padahal itu mungkin Bapak nggak dengar, dia marah-marah, dia teriak. Jadi emosinya mengikuti halusinasinya dan wahamnya. Kenapa? Karena dia mengalaminya secara nyata. Baik, Ya, terima kasih. secepatnya diobati, pasti bisa diatasi. Oke, terima kasih Dr. Yosi atas jawabannya. Bagaimana Pak Putra? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah, Mbak. Oke, baik. Mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan selanjutnya lagi. Selamat siang, Dok. Saya ingin bertanya, dulu beberapa tahun lalu saya ke psikiater RSA, tapi katanya hanya depresi saja. Namun anehnya di beberapa bulan lalu saya periksa ke psikiater di RSP, diagnosanya adalah skizofrenia paranoid. Saya merasa ada yang menyadap, ngomongin saya, lalu ada pikiran kamu berdosa dan tidak layak, seperti ada suara yang ngatain saya seperti itu. Dan halusinasi melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain. Saya juga suka parno, cemas, dan takut karena hal sederhana. Lalu saya harus percaya diagnosa yang mana ya, Dok? Iya. Jadi gini, saya tidak mau menghakimi psikiater di rumah sakit A. Kenapa? Karena pada saat Bapak datang, mungkin ini Bapak apa Ibu nggak tahu, nggak kelihatan ya. Bisa aja waktu itu benar-benar gejalanya benar-benar kayak orang depresi, diam, banyak diam, lalu kemudian sedikit kata-kata, motoriknya lambat, sehingga kita bisa melihatnya bahwa ini keadaannya kok seperti orang depresi. Nah, tetap diagnosis itu memang kita tidak bisa memastikan pada saat pertama kali datang. Biasanya kita akan follow up. Ternyata berkembang ya, ternyata depresinya kok ternyata ada halusinasinya misalnya. Ya pasti diagnosis bisa berubah pasti. Tapi tetap gejala atau kriteria itu berdasarkan apa yang ditemukan. Jadi kalau misalnya ternyata di kedatangan kedua mulai kelihatan gejala-gejalanya seperti yang tadi Bapak omongin, skizofrenia paranoid. Ya, jadi depresinya itu akibat apa? Akibat gejala skizofrenia paranoid yang membuatnya jadi sedih. Karena mungkin perkataan-perkataannya suara-suaranya kan ngomong bahwa kamu tuh dosa, kamu tuh nggak layak, gitu kan? Atau bisa juga tadi yang tadi saya katakan bahwa ternyata ada depresi psikotik disebutnya. Tapi mungkin perkataan psikotik atau perkataan skizofrenia itu kan kadang-kadang pasiennya langsung kayak, dek, kok gue ngalamin kayak gitu. Jadi kadang-kadang ada psikiater yang ngomong, kamu depresi kok gitu. Tapi mungkin depresi psikotik bisa juga. Yang tadi saya katakan, kita nggak usah pusing sama namanya diagnosis. Toh obatnya juga sama aja gitu. Ya kan? Atau kadang-kadang jangan melabel diri dengan, oh saya nih bipolar, makanya saya kan nggak bisa tahan emosi. Nah, kadang-kadang label itu malah membuat kita jadi jadi beralasan untuk melakukan sesuatu yang nggak boleh gitu. Itu jangan. Jadi jangan melabel diri saya bahwa saya orang skizofrenia, makanya saya harus dimengerti dong gitu. Saya marah-marah. Enggak, jangan. Sejak kita diobati, kita kembali normal. Kita kembali dengan fungsi yang normal. Seperti itu. Oke, terima kasih Dr. Yosi atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Agus Winarso. Bagaimana pengobatan orang hamil dan busui yang menderita skizofren dan paranoid dengan obat dari novel yang aman dan efikasi? Oke. Jadi penderita skizofrenia paranoid, penderita bipolar tetap harus diobati. Jadi saya punya pasien-pasien yang hamil dengan penderita skizofrenia paranoid dengan tetap mengkonsumsi obat, bayinya aman. Nah, untuk menyusui memang ada banyak, jadi penelitian sendiri tidak meneliti pada ibu hamil maupun menyusui. Tetap ada faktor resiko yang kategorinya bukan yang tidak boleh sama sekali, enggak. Tapi menurut experience, menurut kongres terakhir di Amerika bahwa sebaiknya penderita gangguan jiwa baik itu depresi, skizofrenia, bipolar tetap konsumsi obat yang memang lebih aman, yang tidak memang bukan kontraindikasi ke kehamilan maupun menyusui. Tapi kalau menyusui,
nanti mungkin konsultasi sama psikiaternya, jenis obatnya, lalu kemudian mungkin nanti ada air susu yang dibuang ketika habis konsumsi obat, lalu kemudian nanti ada yang diberikan kepada anak atau sama sekali tidak boleh menyusui, seperti itu. Ya. Jadi tetap harus konsumsi obat. Karena kalau kambuh nanti lebih parah lagi jadinya, kasihan bayinya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Yosi atas jawabannya. Lalu saya ingin mengumumkan terkait link formulir absensi akan di-share di kolom chat setelah sesi tanya jawab. Gitu, para peserta. Kemudian masih ada pertanyaan dari Bapak Afriyadi. Apakah dari skizofrenia bisa menjadi gangguan jiwa? Bagaimana dok? Mungkin masih ada yang bingung perbedaan skizofrenia dan gangguan jiwa. Oke, ini menarik. Gangguan jiwa adalah mental disorder. Apakah mental disorder itu gila, Bapak Ibu? Bukan. Mental disorder atau gangguan jiwa itu bukan sesuatu yang abstrak, bukan sesuatu yang nggak kelihatan atau sesuatu yang rohani, bukan. Itu adalah karena ketidakseimbangan kimia otak. Jadi bukan hanya skizofrenia aja, tapi depresi gangguan jiwa nggak? Dia gangguan jiwa. Nggak, kalau cemas gangguan jiwa nggak? Gangguan jiwa juga. Siapa di sini Bapak Ibu yang pernah mengalami cemas banget sampai nggak bisa tidur dan berlangsung bisa lebih dari 2 minggu? Itu disebutnya gangguan cemas menyeluruh. Itu gangguan jiwa, gangguan jiwa. Jadi jangan pernah menganggap gangguan jiwa itu aib. Gangguan jiwa itu adalah karena ketidakseimbangan kimia di otak dan bisa diobati. Bisa terjadi pada siapapun. Orang yang mengalami gula darah tinggi, orang yang mengalami hipotiroid, hipertiroid, itu bisa mengalami gangguan jiwa. Ya, karena ada ketidakseimbangan kimia otaknya. Jadi jangan pernah menganggap gangguan jiwa itu aib. Ya. Oke, ini ada pertanyaan di kolom chat. Tadi bukan di Q&A tapi di chat. Dari Alex, Dr. Yosi, mengapa ketakutan saya sering terbawa di mimpi? Jadi suka ketakutan, tidur nggak tenang. Kalau udah bangun harus sambil ada kegiatan, kalau dibawa diam dan berpikir akan timbul ketakutan yang sama. Dengan tergantung obat terus bisa sembuh. Karena saya sudah 10 tahun mengalami paranoid ini. Oh, maksudnya wanita skizofrenia udah konsumsi obat tapi ketakutannya bisa sampai ke mimpi. Ya, karena mimpi itu adalah alam bawah sadar. Ya. Kalau sudah minum obat dan gejala-gejala sudah minimal, ya Bapak Ibu saya sarankan tetap harus ada psikoterapi. Apa itu psikoterapi? Kita berpikir benar, kita olahraga, kita mendekatkan diri sama Tuhan, ya kan? Supaya apa? Supaya kita lebih tenang, damai. Lalu kemudian kita bisa menghadapi masalah dengan lebih baik. Itu harus dilakukan. Jadi nggak hanya cuma dengan obat. Oke, terima kasih Dr. Yosi atas jawabannya. Mungkin di sini sesi tanya jawab sudah bisa diakhiri karena tidak ada pertanyaan lagi. Sebelumnya saya ingin menginformasikan kepada para hadirin untuk dapat mengisi link absensi yang telah di-share di kolom chat. Sudah dapat diisi link absensinya sebelum kita tutup sesi webinar hari ini. Nah, mungkin karena terbatasnya waktu, jika masih ada yang ingin bertanya, bisa langsung saja dapat tanya secara langsung ke Dr. Yosi. Mungkin Dr. Yosi dapat menyampaikan alamat praktik atau sosial media yang dapat dihubungi, Dok. Kalau misalnya sosial media nggak ada. Tapi saran saya gini, oke Bapak Ibu, ini masih banyak pertanyaan sebenarnya menyangkut tentang penderita skizofrenia, kebanyakan keluarganya yang bingung. Jadi nggak usah bingung, ya skizofrenia ini bisa diatasi asal Bapak Ibu datang ke psikiater terdekat, konsultasi tentang keluarga Bapak Ibu yang mengalami penderita ini. Dan nggak perlu pasiennya datang, Bapak Ibu aja dulu, keluarganya dulu, untuk minta nasihat gimana cara menanganinya. Ya, jadi ya nggak usah diterangin ke istrinya, ya pasti istrinya marah. Bahwa kamu skizofrenia paranoid loh Bu, tadi saya baru ikut seminar, ya pasti marah. Datang dulu ke psikiaternya. Ya, nanti akan dikasih bagaimana tips and tricksnya, cara menanganinya. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Dr. Yosi. Mungkin sebelum kita tutup acara hari ini, kita dapat
melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Mungkin kepada panitia beserta yang lain dapat di-on-kan dulu kameranya. Oke, mungkin bisa kita mulai saja sesi foto bersamanya. Akan saya pandu 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, baik. Nah, mungkin mungkin kita sudah di penghujung acara ya, sudah tidak terasa. Mungkin sebelumnya dari Dr. Yosi atau dari Pak Andri ingin menyampaikan closing statement terlebih dahulu sebelum kita akhiri acaranya. Cukup. Oke, dari Pak Andri apakah ada yang ingin disampaikan? Ya. Ya. Tetap semangat, minum obat teratur, terus jangan begadang, jangan ada lembur-lembur, jangan ada nunda-nunda waktu minum obat, terus jalani hidup semangat, jangan lemas, jangan dibawa gejala negatifnya gitu. Iya. Oke, terima kasih Pak Andri atas kalimat-kalimat penutupnya. Kemudian terima kasih atas perhatian dan antusiasme hadirin dan peserta semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan saat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin acara webinar hari ini dapat kita akhiri saja. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga kita semua dalam selalu kondisi baik dan sehat ya. Serta bagi yang menjalankan puasa dapat dilancarkan puasanya. Selamat siang dan salam sehat jiwa. Salam sehat jiwa. Sehat jiwa. Mari. Salam sehat jiwa. Terima kasih dokter. Yuk, makasih. Terima kasih Pak Kiki, Terima kasih. Bu Anjani, Pak Andri.